Makanya saya mau tanya Anda, mayat Tuhan hilang itu. Mayat Tuhan hilang. Oh, siapa yang nyuri Tuhan Anda? Kenapa bisa hilang, Pak Ustaz? Makanya, jadi kenapa bisa hilang seharusnya Anda yang jelaskan sama saya. Coba Anda buka di kitab Anda, baca tuh, mayat Tuhan hilang. Curi. Aturnya Pak Ustaz tahu dong siapa yang curi. Saya aja tuh kasih tanda tanya, makanya saya mau nanya sama Kristen. Oh, mayat Tuhannya dicuri. Siapa yang tukang curi mayat Tuhan gitu loh. Aneh juga. Dari mana? Hah? Pak Ustadz dapat kata-kata ini dari mana? Dari kitab Kristen. Kitab mana? Kitab Kristen, Bible Kristen. Bible mana? Mana? Tunjukkan. Kalau enggak buka, coba kau buka Yohanes 20 nomor 13 coba. Apa? Yohanes 20 nomor 13. Yohanes 20 nomor 13. Bentar ya. Mana dia tuh? Pak Ustadz mentafsirkan sendiri ya. Awas Pak Ustadz mentafsir sendiri. Kalau mentafsir sendiri, kenapa itu ya? Kok mayat Tuhan bisa hilang dicuri gitu? Dasar juga. Apa? Yohanes 20 nomor 13. Yohanes 20 13. Saya bacakan ya. Hah? Bacalah. Menceritakan tentang percakapan Maria Magdalena dengan dua malaikat di makam Yesus setelah ia menemukan makam itu kosong. Udah. Apa lagi tuh? Terus nomor 13-nya baca. Katanya itu malaikat Yohanes 20 nomor 13. Iya, itu. Beda bukan isinya itu, bukan. Loh, menceritakan nomor 13. Nomor 13. Buka coba Alkitab Pak Ustadz. Ada tak? Iya, ini ada di hadapan saya. Coba buka nomor 13-nya. Ya, apa tuh? Malaikat. Iya, makanya dibaca di situ. Yohanes 20 nomor 13 apa bunyinya? Ini kan udah dibaca Pak Ustadz. Apa bunyinya? Coba baca. Menceritakan tentang percakapan Maria dengan dua malaikat di makam. Bukan itu nomor 13. Yang mana? Yohanes 20 nomor 13. Ini mana Pak ya? Dari Alkitab Anda baca. Dari Alkitab Anda baca. Tadi katanya dibaca, udah dibaca. Ya iya, Yohanes 20 nomor 13. Bukan ngambil di Google, di kitab Anda, di kitab Anda. Di kitab ya? Serius lah Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz yang baca. Ini kayak gini nih, di kitab Anda nih. Yohanes 20 nomor 13 tuh. Ya, nah. Ini Yohanes 20 nomor 13. 20 nomor 13. Coba bacain. Yang mana? Nih, yang kayak gini, ya. Yang mana? Viral. Nah. Ya, Yohanes 20 nomor 13. Coba Anda Google, baca dulu kitab Anda. Malaikat itu bertanya. Ya. Terus? Malaikat itu bertanya. Ibu, kenapa engkau menangis? Jawab, Tuhanku telah diambil orang. Tuhanku telah diambil orang, ya. Tuhan itu siapa? Yang nyolong Tuhan Anda siapa emang? Hah? Itu kan katanya Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Siapa tukang colong Tuhan itu? Ke surga Pak Ustadz Yusuf PI. Belum kontak ke surga, itu di kuburan. Kuburnya kosong itu. Katanya tahu sendiri Anda baca kitab Anda kan. Tuhan Anda dicolong orang kayak gimana? Bukan loh, itu kan hari ketiga dia udah naik itu Pak Ustadz. Itu kan belum diceritakan tuh kenaikan. Nah, setelah dia meninggal. Nih coba nih Bang, ada satu ayat lagi nih ya. Di Lukas nih.
Nih Bang, ya. Lukas 24 nomor 3. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Hilang dicolong, Bang. Nah, Mayat Tuhan ini mayat Tuhan hilang dicolong. Siapa tukang colong? sekarang jelaskan di Ah. mana Dabling mal di mana ayat itu yang mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus itu dicolong. Ya makanya saya mau nanya sama Anda, mayat Tuhan hilang itu siapa? Tukang colongnya siapa? Itu yang saya mau tanya sama Kristen. Kenapa Pak Ustadz Yusuf bilang itu dicolong? Ya iya, kemana Tuhan? Ya, melihat dia naik ke surga belum? Kan konteksnya belum ke situ. Gitu Pak Ustadz ini nggak terbilang keras sekali kepalanya, serius. Udah sekarang Pak Ustadz tunjukkan di mana ayat Al-Quran yang menunjukkan harus sunat. Ada kata-kata Wah, gampang kali itu. sunat, jangan Pak Ustadz, jangan. Gampang kali. Gini kalau masalah sunat itu nanti kita bahas ya. Hilang dia sudah naik di pada hari ketiga Pak Ustadz Yusuf PI. Cuma baru dak. Dia naik di hari ketiga gitu. Iya. Oh, katanya lagi kan ditanya lagi. Katanya. Ya iya, saya nanya. Di kuburan kan kosong kuburnya. Kata Maria dia ribut. Tuhanku diambil orang. Siapa tukang colongnya gitu? Orang bodoh kata kawanku Pak Ustadz, bukan aku yang bilang, serius. Ya iya, gak apa-apa, terserah mereka aja. Saya bertanya waras kok. Ya, kalau mayat Tuhan hilang, siapa pencuri mayat Tuhan? Nah, siapa pencuri mayat Tuhan? emang Tuhan bisa dicuri? Nah makanya, kau mikir sendiri, emang Tuhan bisa dicuri? Gitu, emang Tuhan bisa dicuri? Kau aja mikir sendiri, emang Tuhan bisa dicuri? Coba pikirkan. Kan Pak Ustadz yang nafsurkan itu Tuhan. Iya, Tuhan bisa dicuri nggak? Kayak mana lah Pak Ustadz ini? Lah, saya yang nanya ente. Itu tertulis di kitab ente. Tuhan itu bisa dicolong nggak? Bisa dicuri nggak Tuhan itu? Bisa dicolong emangnya, Bang? Itu pertanyaan nggak? Iya, pertanyaan jelas lah. Loh, masa pertanyaan bagi Pak Ustadz? Sementara Pak Ustadz ini udah orang bisa dibilang pintar dalam agama. Ya makanya, pantaskah Tuhan dicolong? Pantaskah Tuhan dicuri? Coba jawab. Pantaskah? Tadi Tuhan itu dicuri, sekarang pantaskah? Udah gitu, Iya, Pak. Dia ada. Kita Memangnya Tuhan bisa dicuri gitu, dicolong? Bang, saya ini saya ini masih waras loh, Bang ya. Kok bisa ya Tuhan itu dicolong gitu ya? Bisa gitu. Jangan gugup, Pak Ustadz, jangan gugup. Keep calm, tenang. Kira-kira menurut Abang pantas, wajar nggak Tuhan bisa dicuri? Kira-kira menurut saya wajar nggak Tuhan bisa dicuri? Saya balikkan pertanyaan ke Pak Ustadz. Itu pertanyaan. Dijawab dulu, baru balik nanya. Gimana sih? Itu bukan pertanyaan. Itu kan pertanyaan saya. Pantaskah Tuhan dicuri orang? Nah, ketawa, macet. Macet kan? Kan siapa yang bisa nyurik Tuhan? Makanya siapa yang bisa nyuri Tuhan? Tapi tertulis di kitab Anda, Tuhan telah diambil orang. Macam mana? Katanya Tuhan telah diambil orang, itu tertulis di kitab Anda. Bukan saya mengada-ngada. Bukan diambil katanya tadi. Itu diambil. Hilang. Nih. Kan diambil tuh ya. Jawab Maria kepada mereka,
Tuhanku telah diambil orang. Siapa tukang colong? Tukang colong Tuhan ini siapa? Ya. Hah? Ini mayat Tuhan ada yang nyolong masalahnya. Siapa tukang colongnya? Tunggu dulu. Aku apain dulu? Aku rimangin dulu ya. Menurut Pak Ustadz siapa kira-kira yang colong? Lah elah, saya yang nanyakan ke Kristen, kitabnya kitab Kristen. Kalau saya tahu, ngapain saya nanya ente? Aneh-aneh aja. Kayak gimana? Jelaskanlah sama saya, siapa tukang colong mayat Tuhan? Aku pertanyakan lagi kembali. Kayak nanti boleh bertanya setelah kau jawab. Nanti saya akan jawab pula pertanyaan Anda gitu, gantian nanya. Iya, karena ya nggak tahu jawabannya. Siapa yang curi Tuhan? Siapa yang berani nyuri Tuhan? Lah, waduh. Bang, kalau menurut akal logika kita, bisakah Tuhan itu dicuri, Bang? Apa? Kalau menurut akal kita, akal manusia, bisakah Tuhan dicuri? Bisakah Tuhan dicuri? Nah, ini kita berbicara logika lagi nih. Oke, nggak bisa. Nggak bisa. Lalu Nggak kenapa bisa. Tuhan Kristen bisa dicuri, Bang? Lalu kenapa Tuhan Kristen bisa dicuri? Nggak ada itu dicuri, Pak Ustadz, serius. Kayak gitu. Kalau Bang gini aja ya, kalau menurut Anda Tuhan itu nggak bisa dicuri. Kalau yang ada bisa dicuri itu berarti bukan Tuhan, kan gitu? Masa Tuhan dicuri? Nggak masuk akal Tuhan dicuri, Bang. Kalau kita pakai akal waras, Tuhan kok dicuri gitu loh. Siapa Rob? Kalau di Islam Allah nggak maha hidup, dia nggak pernah mati Allah. Nah, ini kawan aku nanya nih. Nah, mana kawanmu nanya. Ini berarti dikit pala mereka kalau ditanya. Nabi manusia bukan Tuhan, bukan Rob Tuhan. Nabi bukan Tuhan. Bukan Tuhan, Nabi, bukan Rob dia. Mal. Terus siapa pemimpin umat Muslim? Pemimpin umat Islam, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu? Ya, Nabi Muhammad pemimpin Nabi, Rasulullah ya. Terus? Lalit jadi baru, lipstick. Apa? Nanya apa? Bingung. Mau nanya aja bingung, macam mana? Apa? Pulpen lit kuang. Mau nanya aja bingung. Terus ini aku mau nanya sedikit nih Pak Ustadz. Apa lagi? Katanya kan kalau kita punya jenggot nih banyak bidadari, lulus katanya. Kenapa Pak Ustadz nggak pakai jenggot? Kenapa saya nggak pakai jenggot? Sebenarnya saya ada punya jenggot, cuma saya lagi kena penyakit ini ya. Jadi harus dibersihkan jenggotnya. Kalaupun saya kagak dari jenggot, dah. Ngambil sunat. Terus? Ya, peliharalah jenggot itu kan memang ada di hadis gitu. Ada kan? Pak Ustadz akuin kan? Pelihara jenggot nih saya ada punya tipis ya. Cuma kalau saya nggak pakai jenggot ya, nggak pakai jenggot, saya berarti mengambil sunnah yang lain. Contoh Nabi yang lain, bukan dari yang jenggot aja. Itu benar ya Pak Ustadz, kalau katanya itu lalat masuk ke air minum kita, terus kita tolak lagi nih gitu. Kalau lalat masuk ke nih lalat masuk ke kopi saya, tuh saya celupin sekali, angkat lalatnya udah. Kalau lalatnya 10 contohnya, kalau lalatnya 10, celupin aja satu. Penawarnya ada di sayap salah satu sayapnya. Iya maksudnya kalau lalatnya 10 loh Pak Ustadz. Satu aja cukup, habis itu buang. Terus?
Udah, itu aja. Satu lagi tuh Pak Ustadz. Hah? Tapi jangan pakai bahasa Arab, jangan